Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di majelis cahaya hati, tentu atas iradah kudrah Allah. Makasih ya Allah, bimbing terus kami hidup dalam hidayah syariatmu dan bahagia dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita bersama kembali dai muda, ini anak kandung Arifin, Muhammad Amal Azikra, kelas 1 Aliyah Azikra, kelas 4. Masya Allah, anakku sayang, sehatul afiat ya nak ya. Senang. Dan ini putri Arifin ya, anak Arifin 7 dari 2 istri. Masya Allah, Allah adingdang adang dingding Allah. Kori Muhammad Yuniarto ya, seorang polisi yang saleh, yang selalu berjamaah di masjid, sholat malam terjaga, wudhu terjaga. Allahu Akbar. Kita simak Tauji Rabbani yang beliau bacakan. Kali ini surah Al-Furqan ayat 70. Silakan simak di rumah dimanapun, insya Allah kita semua dapat rahmat Allah. Silakan Akhi Muhammad Yuniarto. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Abi dan pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah SAW bersabda, "Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahya qalbu." Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Bila mana segumpal daging ini baik, maka baik semuanya. Maka sebaliknya, bila mana segumpal daging ini rusak, maka rusak semuanya. Ala wahya qalbu, segumpal daging ini adalah hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatinya orang yang bermaksiat itu seperti batu, kal hijarah au ashadu quswah. Bahkan bila mana maksiatnya semakin hebat, lebih keras daripada batu. Tetapi bila mana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilfajjar minhul ma, keluarlah air yang jernih dari matanya. Allahu Akbar. Sebentar Nanda, ini kalimat yang bagus sekali. Setiap maksiat yang kita lakukan mengeraskan hati kita. Makin banyak maksiat, makin keras hati. Kal hijarah, seperti batu. Bal asyadu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Tapi begitu hamba itu bertaubat, ya tafajjar minhul ma, mengalirlah air yang jernih justru dari batu hati yang keras itu. Orang yang beriman bukan berarti orang yang tidak pernah berdosa. Dan orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Pernah salah dia, tapi dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang beriman bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Pernah salah, lalu kemudian ia bertobat, tidak mengulangi lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairu khatta'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam pasti bersalah dan pasti berdosa, dan sebaik-baiknya manusia adalah at-tawwabun, yang Allahu bertaubat. Akbar, Allahu Akbar. Ternyata manusia sebaik-baiknya adalah setelah ia bergelimang dosa, kemudian ia bertaubat pada Allah Jalla Jalaluh. Iya sayang. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Yasin ayat 27. Mereka yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, perhatikanlah metamorfose kupu-kupu yang sangat menakjubkan. Awalnya ulat, bukan? Jijik kita melihatnya, takut kita kepadanya. Lalu dia menjadi kepompong, berpuasa dia, bertaubat dia. Lalu jadilah kupu-kupu yang menyenangkan. Jadilah kupu-kupu yang indah. Jadilah kupu-kupu yang mempesona setiap makhluk yang melihatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beginilah caranya Allah memuliakan hambanya yang bertobat. Tadinya hina menjadi mulia, tadinya kotor menjadi bersih. Tadinya hina menjadi mulia, tadinya kotor menjadi bersih. Seperti ulat yang berpuasa, bertobat ia, kemudian menjadi kupu-kupu yang menyenangkan. Kecuali kupu-kupu malam. Ikhwafillah, jangan gelisah. Berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hamba Allah yang banyak melakukan banyak dosa, ay melampaui batas, janganlah sekali-kali kalian putus asa untuk minta rahmatnya Allah. Allahu Akbar. Jangan sekali-kali kalian putus asa untuk mohon ampunannya Allah. Jangan sekali-kali kalian putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh akan mengampuni jami'a, seluruh dosa-dosa hambanya yang bertaubat itu. Siapa yang tidak gembira, ikhwah? Maka barang siapa yang diampuni seluruh dosa-dosanya, maka pasti Allah jadikan keadaannya menjadi lebih baik. Al-Furqan ayat 70. Illa man tab. Tunggu sayang, ini kalimat yang baik sekali. Kalau hamba itu diampuni oleh Allah,
maka hamba itu dirubah keadaannya oleh Allah menjadi lebih baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat dan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan sungguh-sungguh beramal soleh, maka Allah ubah, Allah jadikan keadaannya menjadi lebih baik. Ikhwafillah, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat kita dalam 2 waktu. Waktu yang pertama saat nyawa kita sampai di tenggorokan. Inna Allah yaghfiru dzunuba ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima setiap taubat kita sebelum sampai di tenggorokan. Waktu yang kedua saat matahari terbit di barat dan tenggelam di timur. Kenapa? Karena pada saat itu pintu taubat ditutup serapat-rapatnya. Maka sekali lagi ikhwah, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main di dalam kehidupan yang sementara ini. Setiap maut mengincar kesempatan. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Maka dari itu, jangan remehkan dosa sekecil apapun. tidak ada kesempatan yang paling mahal, paling bersejarah dalam kehidupan ini selain kesempatan bertaubat. Allahu Akbar, ini kalimat yang luar biasa. Tiada kesempatan yang paling mahal, tiada kesempatan yang paling bersejarah dalam hidup ini selain kesempatan bertaubat. Maka dari itu ikhwah, jika kita bertaubat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jika kita bertaubat, Allah ridhoi kita. Jika kita bertaubat, Allah rahmati kita. Jika kita bertaubat, Allah hindari kita dari asap api neraka. Jika kita bertaubat, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali nasihatnya sayang. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekarang kita hidup, jantung ini masih berdenyut, napas masih menggelak, tentu atas izin Allah. Dan atas izin Allah juga Allah beri kesempatan kita bertaubat. Karena itu hamba yang beriman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubat yang sebenar-benarnya. Tidak lagi pengulangan maksiat. Finish, the first, the last. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia berikrar, berazam, berjanji, bersumpah tidak akan mengulangi maksiat yang pernah ia lakukan. Dan kalau ingat masa lalunya, hancur remuk hatinya, nangis dia. Kenapa ya Allah, ya Allah, kenapa hamba dulu ya Allah, hamba zalim padamu, ampuni hamba, maafkan hamba, beri kesempatan hamba ya Allah. Wiridnya pun istighfar, banyaknya minta ampun, dan ia minta maaf pada orang yang pernah ia sakiti, harta yang bukan haknya dari hasil kezalimannya. Taubatnya penipu, taubatnya koruptor, atau taubat karena belum bayar hutang kabur, ia cari yang harus kembalikan. Kalau tidak, tetap akan dituntut di akhirat nanti. Terima kasih anakku sayang. Dan ada Ananda Julfan. Subhanallah. Julfan mau ngantar sumbangan untuk pondok pesantren Jabal Sindur. Terima kasih Nah Julfan. Ini siapa namanya sayang? Najwan. Masya Allah. Ini berapa lama ngumpulinnya nih Julfan nih? 2 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya ngumpulinnya berapa lama? 2 tahun juga. Oh subhanallah. Berarti waktu mulai dipromosikan, sudah mulai ngumpulin anak-anak kita. Dikit-dikit dia setiap belanja, dia sisihkan.
Kemarin ada seorang bapak menyerahkan banyak sekali uang 3.200.000. Wah, inilah Ustadz hikmah saya hadir di zikir. Saya tidak merokok lagi. Dan ini uang rokok saya, Ustadz. Uang rokok saya yang saya habiskan ini dalam 2 bulan sebanyak 3 juta lebih ini. Ternyata saya ganti uang rokok dengan sedekah. Ini yang saya dapatkan. Bodoh sekali selama ini saya. Saya bakar uang 3 juta lebih dalam 2 bulan. Allahu Akbar. Saya tidak akan merokok lagi, Ustaz. Saya kumpulkan uang rokok untuk sedekah. Alhamdulillah ini jamaah nggak ada yang merokok ini. Ini jamaah yang saleh semua. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman itu hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan, apalagi yang merusak dirinya. Kan sangat naif. Rokok itu saja ada tulisannya tuh. Bahkan gambarnya. Rokok ini membunuhmu. Tuh. Dulu pernah merokok. Gak kedengeran nih. Pernah, Ustaz. Oh, pernah. Lalu kapan mulai berhenti? Semenjak ikut Ustaz. Sejak ikut Ustaz ya, sedikit ya. Beliau ini ditugasi oleh Bapak Kapolres untuk mengawasi, menjaga jamaah zikir, termasuk mengatur lalu lintas. Lalu Bang Dery dengar zikir. Lalu gimana tuh? Ceritanya pas ada Kapolres yang baru bertemu dengan Ustadz. Ustadz bicara ke Kapolres, Bang, ini anak buah abang nakal dulu. Sekarang sama Arifin jaga yang zikir, jaga lalu lintas. Sekarang zikir sama Arifin. Akhirnya Bapak Kapolres, ya udah, sekarang kamu ikut Ustadz Arifin, jaga Ustadz. Karena dengan menjaga Ustadz berarti menjaga masyarakat untuk menjadi lebih baik. Dan bila masyarakat baik, maka meringankan tugas polisi. Subhanallah. Terima kasih yang beramal jariah, anak-anakku sayang, bapak-bapak yang ngirim besi, semen, pohon. Hubungi Ahi Awaludin 0856 90.010. 0856 90.010. Kami santri, guru-guru, para penghafal Quran mendoakan semoga amal jariah kita Bapak Ibu semua diterima oleh Allah, penerang kubur dan menjaga kita di akhirat nanti. Jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa zikir tanggal 1 Maret Ahad mulai jam 7 10 Jumadil Awal. Maafkan Arifin, kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Nanda Amar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.